Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada. Dengan melihat video tersebut, Adiana Pitupulu yang dulu dia adalah pendukung terdepan Joko Widodo, setelah Pak Jokowi bermain api dengan PDIP, akhirnya Adiana Pitupulu pun berbalik haluan ya, 180 derajat. Adiana Pitupulu sekarang all out mengkritik dan bahkan mau menggunakan hak angketnya dengan teman-temannya di DPR. Ini tentunya kekecewaan yang wajar ya, karena bagaimana kita tahu bahwa keluarga Jokowi diistimewakan oleh PDI. Boleh ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu? Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Maka kita yakin bahwa PDI Perjuangan kali ini tidak main-main. Ya, kemarin-kemarin kita masih ragu dengan tidak dipecatnya Jokowi, masih punya anggota PDIP-nya Gibran, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan takut, ya, seolah-olah takut kepada Pak Joko Widodo yang saat ini memang masih punya kekuatan di kekuasaan. Tapi dengan ramainya hak angket yang digulirkan oleh Ganjar Pranowo dengan minta bantuan atau minta dukungan kepada paslon 01 Koalisi Perubahan, ini menunjukkan keseriusan. Tapi langkah ini pun tidak mulus begitu saja. Pak Jimli Asidiki seolah-olah ya bisa punya banyak tafsir. Di statementnya di media itu mengatakan bahwa hak angket itu cuman gras, cuman gertakan aja. Tapi itu bisa menjadi dua makna. Yang pertama memang gertakan saja, tapi yang kedua adalah bagaimana Pak Jimli agar menggugah kepada para anggota dewan agar cepat-cepat menggunakan hak angketnya agar terrealisasi hak angket tersebut. Dengan rumor kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, TSM itu terus bergulir, maka hak angket pun semakin menguat. Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu ya karena Pak Jokowi main api. Bagaimana PDI Perjuangan yang benar-benar sudah lama memberikan hak privilege kepada keluarga Pak Jokowi, tapi ternyata dibalas dengan seperti ini ya. Saya kira itu wajar, siapapun pasti akan berlaku bagi siapapun.